Ayah bunda, jujur ya, pernah nggak sih di tengah riuhnya suara si kecil yang lari ke sana kemari, bunda tiba-tiba merasa dada sesak, kepala pening, dan rasanya ingin sekali berteriak, bisa diam sebentar nggak? Baru saja duduk semenit untuk sekedar minum, si kecil sudah panjat meja. Baru dibereskan mainannya, sedetik kemudian rumah sudah seperti kapal pecah lagi. Rasanya lelah sekali, bukan? Dan yang paling menyakitkan adalah rasa bersalah yang muncul setelah kita membentak mereka. Kita melihat wajah polos itu ketakutan, dan kita menyesal, bertanya-tanya, kenapa aku nggak bisa lebih sabar? Tolong dengerin ini ya. Ayah dan bunda bukan orang tua yang buruk. Kalian hanya manusia biasa yang punya batas lelah. Menghadapi energi nuklir si kecil memang butuh lebih dari sekedar kesabaran, tapi butuh strategi psikologi yang tepat. Di video ini, saya tidak akan menyuruh Anda untuk sekedar sabar, tapi saya akan bongkar rahasia bagaimana menghadapi anak superaktif tanpa perlu urat saraf menegang, tanpa perlu emosi meluap, tapi tetap efektif membuat mereka terarah. Kita akan ubah lelahnya bunda jadi tawa, dan aktifnya si kecil jadi prestasi. Namun sebelum kita bedah langkah-langkahnya, yuk kita bangun komunitas orang tua hebat di sini. Bantu untuk dukung channel ini ya, dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Karena dengan mendukung channel ini, Bunda tidak hanya membantu channel ini berkembang, tapi Bunda memastikan diri untuk selalu mendapatkan asupan ilmu parenting yang waras, tenang, dan solutif setiap harinya. Sudah? Terima kasih ya Ayah Bunda. Sekarang, mari kita bicara dari hati ke hati di bab pertama. Ayah bunda, mari kita sejenak masuk ke dalam dunia mereka. Pernahkah terbersit di pikiran kita, kenapa sih dia nggak bisa diam? Kenapa dia seolah nggak punya rasa takut? Kenapa dia nggak kenal kata capek? Seringkali kita menganggap perilaku ini sebagai bentuk pembangkangan, atau mungkin kita merasa si kecil sedang sengaja menguji kesabaran kita. Namun, secara psikologis, kenyataannya jauh lebih mengharukan dari itu. Ada sebuah kondisi yang disebut dengan kebutuhan sensori. Bayangkan si kecil lahir dengan mesin yang berputar 10 kali lebih cepat dari kita. Di dalam tubuh mungilnya, ada sistem saraf yang berteriak meminta stimulasi. Bagi mereka, memanjat lemari, melompat dari kursi, atau berlarian tanpa henti bukanlah cara untuk membuat rumah berantakan. Itu adalah cara mereka agar bisa merasakan tubuh mereka sendiri. Tanpa gerakan itu, mereka merasa kosong, tidak nyaman, bahkan cemas. Mereka seolah terjebak dalam tubuh yang baterainya tidak pernah habis, namun mereka sendiri tidak tahu cara mengendalikannya. Mereka tidak tahu cara menekan tombol off karena sensor di otak mereka terus berkata, "Ayo bergerak lagi, ayo panjat lagi." Jadi saat Bunda melihat mereka berlarian di saat Bunda sudah sangat lelah, cobalah lihat dengan mata hati. Mereka bukan sedang menyerang ketenangan kita. Mereka sedang berjuang beradaptasi dengan energi raksasa yang Tuhan titipkan di tubuh mereka. Saat mereka seolah tidak punya rasa takut atau rasa lelah, itu adalah sinyal bahwa sistem sensorik mereka butuh bantuan kita untuk dikalibrasi. Mereka tidak butuh bentakan yang makin memacu adrenalin mereka. Mereka butuh orang tua yang paham bahwa di balik gerak yang tak bisa diam itu, ada seorang anak yang sedang berusaha memahami dunianya dengan cara yang paling aktif. Memahami ini adalah kunci pertama agar amarah kita luruh. Sebab bagaimana mungkin kita bisa marah pada seseorang yang sebenarnya sedang kesulitan mengontrol dirinya sendiri? Ayah, bunda, ada satu momen dalam perjalanan kita sebagai orang tua, di mana kita berdiri di persimpangan jalan. Kita melihat si kecil terus bergerak, melampaui batas lelah kita, bahkan melampaui apa yang dianggap normal oleh lingkungan. Di saat itu, hati kecil bunda mungkin berbisik, apakah ada yang salah? Kenapa anakku tidak seperti anak yang lain? Lalu rasa takut itu datang. Takut akan label, takut akan penilaian orang, atau takut jika ternyata ada sesuatu yang lebih serius di balik keaktifannya. Saya ingin memegang tangan bunda sekarang dan mengatakan, jangan takut. Menyadari bahwa si kecil butuh bantuan lebih bukan berarti bunda gagal menjadi orang tua. Justru itulah bukti cinta paling murni.
Jika Bunda merasa tingkat keaktifan si kecil sudah mulai membahayakan dirinya sendiri, jika dia seolah tak bisa mendengar suara Bunda lagi karena terlalu asyik dengan dunianya, atau jika Bunda merasa sudah kehabisan cara untuk menjangkaunya, maka itulah saatnya kita mengetuk pintu para ahli. Mendatangi psikolog bukanlah sebuah vonis yang mengerikan. Bayangkan psikolog adalah seorang penerjemah. Mereka membantu kita menerjemahkan bahasa tubuh dan sistem saraf si kecil yang selama ini sulit kita mengerti. Melakukan deteksi dini adalah cara kita memberikan peta kepada si kecil agar dia tidak tersesat dalam energinya sendiri. Mendingan kita mencari tahu sekarang daripada membiarkan dia berjuang sendirian tanpa alat yang tepat. Konsultasi lebih awal bukan hanya soal mendapatkan label diagnosa, tapi soal mendapatkan ketenangan pikiran. Saat kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita tidak lagi meraba-raba dalam gelap. Kita jadi tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bicara, dan bagaimana cara terbaik untuk memeluk keunikannya. Jangan biarkan ego atau rasa malu menghalangi masa depan si kecil. Karena di tangan seorang profesional, keaktifan yang luar biasa itu bisa diarahkan menjadi kekuatan yang luar biasa pula. Bunda tidak sedang menyerah. Bunda sedang berjuang dengan cara yang lebih cerdas. Ayah, Bunda, pernahkah Anda membayangkan bahwa energi luar biasa si kecil itu seperti aliran sungai yang sangat deras? Jika kita mencoba membendungnya dengan paksaan atau amarah, air itu akan meluap, menjebol tanggul kesabaran kita, dan merusak apa saja di sekitarnya. Tapi jika kita membuatkan kanal-kanal yang tepat, aliran deras itu bisa menjadi sumber tenaga yang luar biasa. Anak kita tidak butuh dihentikan, mereka butuh diarahkan. Mereka butuh saluran untuk membuang beban energi yang menyesakkan dada mereka. Inilah saatnya kita berhenti menjadi polisi yang selalu melarang dan mulai menjadi pelatih yang memfasilitasi. Jangan biarkan mereka berlarian tanpa arah di dalam rumah yang sempit, yang akhirnya hanya memicu emosi kita. Ajaklah mereka keluar. Biarkan mereka merasakan angin menerpa wajahnya saat mengayuh sepeda setiap sore. Saat mereka mengayuh, saat kaki mereka menekan pedal dengan kuat, di sanalah beban sensorik mereka terlepas. Atau ajaklah mereka bermain lempar tangkap bola. Kedengarannya sederhana ya, tapi bagi sekecil yang super aktif, momen menangkap bola adalah momen di mana otak mereka dipaksa untuk fokus. Mata mereka belajar membidik, dan tubuh mereka belajar mengontrol dorongan instan. Di setiap lemparan yang Bunda tangkap, sebenarnya Bunda sedang menangkap kegelisahan mereka. Di setiap putaran roda sepeda yang Ayah jaga, Ayah sedang membantu mereka menyeimbangkan emosinya sendiri. Berikan mereka aktivitas yang bermakna. Berikan mereka tugas yang membuat mereka merasa penting dan terpakai energinya. Saat mereka lelah karena aktivitas yang bertujuan, mereka tidak akan hanya sekedar tidur, tapi mereka akan tidur dengan perasaan puas. Perasaan bahwa mereka telah berhasil menaklukkan hari ini bersama ayah dan bundanya. Mari kita jadikan setiap tetes keringat mereka sore ini sebagai investasi untuk ketenangan mereka di malam hari. Ayah Bunda, setelah semua aktivitas fisik kita berikan, setelah setiap tetes keringat kita usap, perjalanan kita belum selesai. Sekarang, kita masuk ke tahap yang paling membutuhkan kesabaran luar biasa. Observasi berkelanjutan. Menjadi orang tua bagi anak super aktif itu seperti menjadi seorang penjaga mercusuar di tengah badai. Kita harus tetap berdiri tegak, mengamati setiap gerak-gerik, dan membaca setiap sinyal yang mereka kirimkan. Bahkan, sinyal yang paling sunyi sekalipun. Sambil kita memfasilitasi kebutuhan fisiknya, mata kita harus terus terjaga. Perhatikan setiap detil kecilnya. Apakah setelah lelah bersepeda, emosinya menjadi lebih stabil? Apakah setelah bermain lempar bola, dia mulai bisa menatap mata Bunda lebih lama dari biasanya? Ataukah, meski raga mereka sudah letih, jiwanya tetap tampak gelisah dan sulit dikendalikan? Disinilah kejujuran hati kita diuji. Jangan pernah mengabaikan intuisi Bunda. Jika Bunda merasa detak jantung si kecil masih terlalu kencang dan energinya tetap terasa liar, meski segala upaya sudah dilakukan, jangan memikul beban itu sendirian.
Observasi ini adalah rapor harian yang Bunda susun bukan untuk menghakimi si kecil, tapi untuk memahami batas kemampuannya. Jika setelah semua pelukan, semua aktivitas terarah, dan semua kesabaran yang kita kerahkan, perilakunya tetap terasa sulit dijangkau, itu bukan tanda Bunda gagal. Itu adalah sinyal dari Tuhan bahwa si kecil butuh tangan-tangan profesional yang lebih ahli untuk mendampinginya. Jangan biarkan harapan Bunda pudar hanya karena hasil tidak datang dalam semalam. Teruslah memantau dengan cinta, bukan dengan kecemasan. Karena setiap catatan kecil yang Bunda buat tentang perkembangannya hari ini adalah jembatan yang akan menyelamatkan masa depannya nanti. Bunda adalah pengamat terbaik di dunia bagi anak Bunda, dan suara hati Bunda adalah kompas yang paling jujur. Ayah, Bunda, kita sudah berjalan cukup jauh di video ini. Dari mencoba mengerti mesin di dalam tubuh si kecil, hingga belajar kapan harus berani mengetuk pintu profesional. Mari kita tarik nafas dalam-dalam sejenak dan satukan semua kepingan ini di dalam hati. Kesimpulan dari semua perjuangan kita hanya satu. Anak superaktif bukan sedang menghukum kita dengan perilakunya. Mereka sedang meminta tolong melalui energinya. Ingatlah kembali 4 langkah besar kita tadi. Pertama, berhentilah melabeli mereka nakal dan mulailah memahami kebutuhan sensorinya. Kedua, jangan pernah merasa malu untuk berkonsultasi, karena mencari bantuan adalah tanda Bunda adalah orang tua yang cerdas. Ketiga, jadilah kanal bagi sungai energi mereka. Berikan aktivitas terarah seperti sepeda atau bola, agar energi itu menjadi prestasi, bukan emosi. Dan keempat, tetaplah menjadi pengamat setia, karena catatan kecil Bunda adalah kunci keselamatan mereka. Namun, di atas semua teori itu, ada satu poin paling penting yang ingin saya tambahkan. Anak kita hanya butuh kita hadir, bukan hanya sekedar ada. Saat mereka berlarian dan membuat rumah berantakan, mereka sebenarnya sedang mencari jangkar. Dan jangkar itu adalah pelukan Bunda yang tenang, suara ayah yang tidak meninggi, dan kehadiran kita yang tidak menghakimi. Mungkin malam ini rumah masih akan berantakan. Mungkin besok Bunda masih akan merasa lelah luar biasa. Tapi percayalah, lelah yang Bunda rasakan saat ini adalah investasi abadi. Suatu hari nanti, saat mereka sudah tumbuh besar dan mampu mengendalikan kekuatannya, mereka akan menoleh ke belakang dan bersyukur karena memiliki ayah dan Bunda yang tidak menyerah pada mereka saat dunia menganggap mereka susah diatur. Kesabaran Bunda hari ini adalah fondasi kesehatan mental mereka di masa depan. Jangan pernah menyerah, karena Bunda sedang membesarkan seorang juara yang hanya butuh sedikit lebih banyak ruang untuk bergerak. Ayah, Bunda, sebelum video ini berakhir, saya ingin bicara dari hati ke hati. Saya tahu, ada hari-hari di mana Bunda ingin menangis di pojok kamar karena merasa gagal menghadapi tingkah si kecil. Saya tahu, ada malam-malam di mana ayah menatap wajah si kecil yang sedang tidur sambil berbisik. Maafkan ayah ya nak, tadi ayah sempat membentakmu. Tolong, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua yang sempurna. Yang ada hanyalah orang tua yang mau terus belajar, dan itulah Anda saat ini. Anda luar biasa karena tidak memilih untuk menyerah. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa agar Allah senantiasa menguatkan pundak kita, meluaskan sabar di dalam dada kita, dan melembutkan lisan kita saat berhadapan dengan titipannya yang penuh energi ini. Semoga setiap lelah yang ayah Bunda rasakan hari ini, kelak digantikan dengan kebanggaan saat melihat si kecil tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, penuh kasih, dan bermanfaat bagi sesama. Semoga tangan-tangan mungil yang kini tak bisa diam itu, kelak menjadi tangan-tangan yang sukses membangun masa depan. Terima kasih sudah berjuang hingga hari ini. Bunda tidak sendirian, kita berjuang bersama di sini. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Tetap tenang, tetap penuh cinta. Karena bagi anak Anda adalah seluruh dunianya. Semangat, ayah Bunda hebat. Wassalam.